warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalan dulu? Ya, baik, perkenalkan Kak, nama saya Naila Salsabila dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 3. Oke, jadi kita akan memulai ya. Ya. Mbak Bila menjawab pertanyaan dari saya. Oke. Langsung saja kita mulai. Pertanyaan yang pertama, semisal Mbak Nabila menjadi konselor, apa sikap utama yang harus dimiliki seorang konselor dalam menjalankan tugasnya? Oke, jadi seorang konselor itu harus memiliki sikap jujur, empatik, sabar, dan amanah. Sikap ini menjadi dasar terbangunnya kepercayaan antara konselor dan konseli. Konselor itu tidak hanya bekerja secara profesional, tetapi juga membawa nilai moral dan spiritual dalam setiap layanan. Jadi dengan sikap amanahnya, seorang konselor mampu menjaga rahasia konseli dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu, Mbak. Jadi seorang konselor itu harus memiliki sikap jujur, empatik, sabar, dan amanah ya. Oke, apakah ada hadisnya? Ya, ada. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim, la imana laman la amana lahulah. Artinya tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Hadis riwayat Ahmad, Kak. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Bagaimana tanggung jawab konselor dalam memberikan layanan konseling efektif? Bagaimana menurut Mbak Bila? Jadi tanggung jawab konselor adalah membantu konselinya memahami dirinya sendiri, mengembangkan potensi, serta menemukan solusi atas masalah yang dihadapi secara mandiri, Kak. Jadi konselor itu bertanggung jawab atas semua proses, keputusan, dan pendekatan yang digunakan selama sesi konseling berjalan. Oleh karena itu, konselor itu harus bekerja secara profesional, etis, dan penuh kesadaran bahwa tugas ini atau proses konseling ini itu akan dipertanggungjawabkan baik secara profesional maupun spiritual, seperti itu. Oke, apakah ada hadisnya? Ada, Mbak. Ada, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-rabi'atin. Artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai atas pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari, Kak. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Jadi menurut Mbak Nabila, sikap apa yang paling mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab konselor dalam proses konseling? Bagaimana menurut? Jadi sikap yang sangat mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab konselor itu antara lain ada kejujuran, Kak, terus ada empati, ada juga kesabaran, ada penerimaan tanpa syarat, serta objektivitas. Jika konselor itu mampu berempati dan bersikap jujur, konselor itu akan merasa aman dan dihargai. Jadi kayak merasa aman dan dihargai, seperti itu, Kak. Jadi kesabaran itu juga diperlukan karena perubahan konseli membutuhkan waktu dan proses yang tidak instan. Mungkin seperti itu. Jadi jika konselor mampu berempati dan bersikap jujur, konselor itu akan merasa aman dan dihargai, seperti itu ya, Mbak Bila. Ya. Oke, kita lanjut pertanyaan keempat. Menurut Mbak Bila, mengapa menjaga kerahasiaan konseli itu menjadi kewajiban seorang konselor? Jadi menjaga kerahasiaan konseli itu adalah bentuk amanah yang harus dijunjung tinggi oleh konselor. Rahasia itu tidak boleh ya, Mbak, disebarluaskan kepada pihak yang tidak berkepentingan karena dapat merusak kepercayaan dan menghambat proses konseling. Di bimbingan konseling sendiri itu kan ada yang namanya kode etik. Jadi kode etik itu termasuk asas kerahasiaan. Terus dalam Islam juga menjaga aib orang lain itu merupakan perbuatan yang mulia yang bernilai ibadah. Jadi
kalau bisa kita harus menjaga aib diri kita sendiri dan juga orang lain agar tidak tersebarluaskan. Oke. Mungkin seperti itu. Kita lanjut aja ya pertanyaan yang kelima. Ya. Menurut Mbak Bila itu bagaimana solusi yang dapat dilakukan konselor jika sikap pribadinya itu mempengaruhi layanan konseling? Bagaimana? Jadi konselor itu perlu ya Kak merefleksikan diri seperti mengikuti supervisi serta meningkatkan pengembangan diri melalui pelatihan dan evaluasi berkala. Jadi konselor itu perlu ya Mbak melakukan evaluasi secara berkala dengan konselor atau guru-guru lainnya. Selain itu konselor itu juga harus menjaga keseimbangan emosi dan kesehatan mental dirinya sendiri dengan baik tentunya. Konselor juga dapat memperbaiki sikap dan meningkatkan kualitas layanan konseling di sesi-sesi berikutnya seperti itu. Oke. Terus kita lanjut pertanyaan yang keenam. Baik. Apa peran nilai spiritual dalam membentuk profesionalisme konselor? Jadi bagaimana menurut Mbak Bila itu? Oke, kalau nilai spiritual itu berperan penting dalam membantu keikhlasan, integritas, dan tanggung jawab seorang konselor dengan menjadikan profesi konselor itu sebagai bentuk ibadah, Kak. Seperti konselor akan lebih bersungguh-sungguh dan sabar dan jujur dalam membantu problemnya konseling seperti itu. Jadi spiritualitas juga menjadi penguat konselor dalam menghadapi berbagai tantangan dalam praktik konseling. Mungkin seperti itu. Jadi nilai spiritual itu berperan penting ya dalam membentuk keikhlasan, integritas, dan tanggung jawab konselor. Ya. Jadi seperti itu Mbak Bila. Ya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ketujuh. Bagaimana sikap sabar berperan dalam keberhasilan proses konseling? Bagaimana Mbak Bila? Kalau ngomongin tentang sabar itu kan atau sabar itu merupakan sikap penting ya yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Nggak mungkin kan kalau seorang konselor itu sukanya marah-marah terus emosinya meluap, itu kan nggak mungkin ya Kak. Jadi karena setiap konseling itu memiliki ritme atau perasaan yang cepat berbeda atau perubahan yang berbeda. Jadi konselor itu tidak boleh memaksakan hasil, melainkan mendampingi konselingnya atau merangkul konselingnya dengan penuh ketenangan dan ketulusan. Dengan kesabaran, konselor itu memberi ruang aman bagi konseli untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Jadi konselor itu tidak boleh memaksakan kehendaknya. Jadi kalau konselingnya belum siap atau belum memberikan ruang yang nyaman, aman untuk dirinya sendiri, itu nggak mungkin konseling akan bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya seperti itu. Oke. Kita lanjut pertanyaan yang ke-8. Ya. Menurut Mbak Bila itu mengapa empati itu menjadi keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh seorang konselor? Oke, kalau ngomongin empati, mungkin ya empati itu memungkinkan konselor memahami perasaan, terus pikiran, dan pengalaman konseli itu tanpa menghakimi ya Kak. Dengan empati konseli itu merasa didengarkan, diterima kehadirannya, dan dihargai sebagai manusia seutuhnya. Jadi manusia itu kan merasa aman, nyaman ya Mbak kalau merasa didengarkan, diterima. Jadi hal ini akan memperkuat hubungan konseling antara konselor dan konseli dan mendorong konseli untuk lebih terbuka dalam mengungkapkan permasalahannya. Mungkin seperti itu Kak. Jadi pertanyaan yang ke-9, bagaimana menurut Mbak Bila itu konselor itu seharusnya bersikap ketika konseli itu melakukan kesalahan atau perilaku negatif? Jadi gimana menurut Mbak Bila? Oke, kalau ketika konseli melakukan kesalahan ya Mbak atau berperilaku negatif, kalau menurut saya konselor itu harus tetap bersikap menerima tanpa menghakimi ya Mbak. Jadi konselor itu tidak membenarkan atau
jangan kayak gitu terhadap konselingnya. Kayak konselor itu tidak membenarkan perilaku negatif konseli, tetapi tetap menghargai konseli sebagai pribadinya. Terus dengan sikap ini konseli kan akan merasa aman ya Mbak untuk berubah dan memperbaiki dirinya tanpa rasa takut untuk disalahkan. Jadi konseli itu di masa yang akan datang itu akan merasa tetap aman, terus nyaman untuk berubah dan memperbaiki dirinya. Mungkin seperti itu. Oke, jadi menurut Mbak Bila itu konselor itu harus tetap bersikap menerima tanpa menghakimi gitu ya. Iya, Jadi betul. konselor itu tidak membenarkan perilaku negatif konseling. Iya. Nah, seperti itu. Kita lanjut ya. Oke. Pertanyaan yang terakhir nih. Nah, jadi menurut Mbak Bila itu bagaimana peran kejujuran konselor dalam membangun kepercayaan konseli? Oke. Peran kejujuran konselor ya Mbak. Oke. Kejujuran itu merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan konseling yang sehat. Jadi kalau nggak jujur, gimana sih proses konseling ini berjalan dengan sehat? Kayak toksik gitu. Terus konselor itu yang jujur akan bersikap terbuka, autentik, dan konsisten antara ucapan dan tindakannya. Nggak mungkin kan kalau kita sebagai konselor itu tidak bisa menjaga ucapan dan tindakan. Seumpama ucapannya seperti ini, jawabannya nanti seperti ini. Tindakannya yang A, terus dilakukan tindakan yang B. Itu kan tidak mungkin ya Mbak kalau kita Benar. sebagai konselor itu seperti itu. Jadi sikap sikap ini itu menumbuhkan rasa percaya diri konseli sehingga proses konseling itu dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Jadi kita harus nih menjaga kepercayaannya konseli, mungkin seperti itu. Oke, apakah ada hadisnya? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nasidqo yahdi ilal bir. Artinya, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, baik. Tanya jawab kita hari ini sudah selesai ya Mbak Bila. Oke. Kita ngobrol-ngobrolnya di sini sudah cukup. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.